Shalom ibu-ibu, kembali kita akan berkumpul karena hari Kamis kita nggak bisa berkumpul di gereja, ya online saja ya. Yuk kita akan buka dulu dalam doa, mari kita satu di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan, di mana di saat apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, kami mau mempersiapkan, menyediakan waktu untuk kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami dipimpin oleh firman-Mu, karena disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan kami semua. Telinga kami mendengar, mata kami melihat, pikiran diberinya pengertian, terlebih lagi hati yang digerakkan oleh Roh-Mu. Kami memulai pembacaan dan pembelajaran perenungan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali, keren nggak? Ini baru perdana kita mengadakan online. Nah, sebelumnya saya mau tanya, selama ini apakah masih ada sukacita? Atau sudah mulai bosen? Atau sudah mulai stres? Nah, sore hari ini sengaja diadakan supaya kita kembali. Iya, setiap hari Kamis kan kita ngadain kaum wanita ya. Tapi ibu-ibu, selama beberapa hari ini libur, saya memperhatikan itu banyak hal-hal yang kembali menyadarkan kita. Sadar atau tidak, coba lihat di kreatif grup. Ada yang bikin pangsit, ada yang bikin bolu. Kembali istilahnya apa ya, tugas seorang wanita sebagai ibu kembali kan mestinya masak. Kalau yang biasanya cari duit keliling kemana-mana, akhirnya di rumah kembali menjadi seorang ibu, seorang istri yang menyediakan konsumsi bagi seisi rumah tangga. Nah, banyak hal-hal waktu saya merenungkan betapa kita pun dibilangin nggak takut. Memang nggak takut, tetapi di saat-saat waktu kosong ini apa yang kita lakukan? Kalau yang kita lakukan tetap cari masker, kalau yang kita lakukan tetap cari hand sanitizer, lah itu namanya takut terselubung ya. Tetapi biarlah segala sesuatu itu persiapan secara normal-normal saja. Kalau di Amerika yang saya pengen ketawa, kenapa coba? Yang dicari tisu WC. Orang sampai memborong tisu WC. Dan itu orang cari itu sampai kayak melebihi keperluan akan makanan begitu. Nah, itu udah nggak normal ya. Nah, sore hari ini kembali saya mengajak beberapa waktu ini, walaupun tidak selama seperti kita lakukan kaum wanita, tetapi beberapa saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Satu ayat yang saya jadikan pegangan selama menghadapi berita-berita yang banyak ini, saya paling senang yaitu Mazmur 127. Yuk kita baca dulu ya. Loh, ini pada bawa Alkitab atau bawa remote TV nih? Matiin dulu sinetronnya. Ayo kita baca dari Mazmur 127. Sudah dapat semua? Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau sama saya dalam doa-doa pribadi saya tambah, jikalau bukan Tuhan yang membasmi virus yang berjangkit, virus corona ini, sia-sialah siapapun juga yang berusaha untuk membasminya. Nah, biarlah kita perkatakan sehingga iman kita itu tergugah gitu. Bukan karena masker kita bebas, bukan karena hand sanitizer kita akan selamat, tetapi hanya karena Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan ya. Nah, biarlah ayat pegangan kalau saya perkatakan setiap saat, di saat ada berita tetap saya dengarkan, karena itu sebagai kita pengetahuan untuk melihat keadaan sekeliling kita. Apa yang harus kita persiapkan secara pribadi, tetap saya baca. Saya tidak menolak berita tentang corona, tetapi sesudah saya membaca berita yang berkembang, itu saya tambahkan dengan firman peganganku ini, Mazmur 127, yaitu penekanannya, jikalau bukan Tuhan yang campur tangan, sia-sia siapapun yang akan membasmi.
Mungkin kita segelintir orang yang berdoa, mungkin cuman sejemaat Aditya Warman, kaum wanita Simong Gunung. Tetapi saya percaya kalau kita menaikkan doa kita dengan iman dan sepenuh hati, Tuhan gak pernah mengecewakan, Tuhan gak pernah tutup telinga, Tuhan mendengarkan dan Tuhan pasti memperhatikan. Tambahkan apapun yang kita ingat, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mendengar doa orang benar yang dinaikkan dengan ketulusan hati. Juga Tuhan nggak pernah meninggalkan, itu sering kali setiap saat saya bilang, Tuhan tidak melupakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maka itu biarlah setiap kita jangan cuma mikirin ya boleh ya menyediakan makanan secara jasmani di rumah buat anak, buat suami, bagus. Wiwi, boleh dong pangsitnya oper-oper ke aku, ya kan? Bolu kukusnya Mbak Un udah kelihatan, ayo dioperin biar kita yang nyicipin, begitu ya. Nah, tetapi di luar itu semua, ayo kita ambil firman, kita pegang, kita sharingkan, ya. Jadi selama kita off ini dari ibadah, tetap kita itu ada perkatakan firman-firman Tuhan, ya begitu. Nah, memang hari Kamis ini sampai entah kapan nanti pengumuman akan menyusul, itu kita di rumah diminta untuk selalu beribadah, ya. Istilahnya saat teduh ada, istilahnya ya ada waktu sedikit kita bukalah atau merenungkan firman Tuhan 1-2 kita perkatakan, kita renungkan, ya. Kalau nggak ada kerjaan lagi, ingat spring cleaning, ya. Sebagai seorang ibu, seorang ibu, seorang istri, nggak ada suami yang ngelihat pengen rumahnya berantakan terus. Anak-anak juga diajarnya untuk tugas merapikan rumah itu tugas seorang istri, ya. Spring cleaning yuk kita persiapkan, sambil banyak waktu kita membereskan rumah sehingga rumah itu bisa tersusun rapi, ya. Saya pun begitu, bukannya saya udah rapi semua, ya, tetapi nyicil, mulai saya pun menyisihkan barang-barang yang tidak bisa kita pakai untuk dipakai dengan orang lain, masih layak pakai, ya. Nah, kita tidak berpanjang-panjang, tetapi ada satu ayat penutup yang biarlah ayat ini menjadi juga sungguh-sungguh kita mengerti dan sungguh-sungguh kita imani, yaitu kita buka sebagai ayat penutup, ya, dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Akan kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 29 mulai ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Penekanannya yaitu di mana apabila kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Tapi dengan syarat kita menanyakannya dengan segenap hati. Percayalah, di saat-saat ini banyak waktu luang dengan segala kegiatan. Jangan sampai kita menumpuk kegiatan terus tapi waktu luangnya dipakai untuk hal-hal tidak berguna. Tetapi biarlah kita masuk kamar terus
Beri beberapa waktu itu untuk kontak dengan Tuhan, cari dengan segenap hati. Disitulah kita akan menemukan satu kedamaian yang sejati. Percaya atau enggak, silakan dibuktikan. Di saat kita minta Tuhan pimpin mengisi hari-hari kita ini, maka kita akan dibuatnya hari lepas hari kita akan menghasilkan sesuatu. Jadi dari pagi sampai petang, di saat kita petang mau menutup hari dengan ucapan syukur, kita mereview, nanti kita lihat, oh iya hari ini kita udah mengerjakan ini. Oh iya Tuhan, tugas kita yang selama ini terbengkalai, Tuhan pimpin kita. Sehingga hari lepas hari kita tidak membuang waktu percuma, dibuatnya pikiran melayang-layang, tetapi ada hasil demi hasil yang kita dapatkan hari lepas hari. Kembali posisi kita sebagai istri, kita melakukan dengan baik, memperhatikan suami. Kembali posisi kita sebagai ibu, sebagai mama, itu kita pakai waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Untuk ya pokoknya dari waktu ke waktu sepanjang hari itu kita ada hasil ya. Makanya di saat malam kita hendak menutup hari dengan ucapan syukur, aduh Tuhan terima kasih. Hari ini kami lalui bersama dengan Engkau, ada hasil. Ada sesuatu pekerjaan, sesuatu tindakan, pikiran, doa yang sungguh-sungguh membawa hasil dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah sharing yang kita bisa sama-sama renungkan. Biarlah segera masalah ini terselesaikan dan kita kembali bisa berkumpul di kaum wanita Aditya Warman maupun kaum wanita Simong Gunung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sekarang tutup di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur di mana seberapa waktu yang sudah kami pakai ini Tuhan, kami kembali diingatkan akan firman-Mu, kami sudah merenungkannya dan biarlah ini menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami. Biarpun kami secara jarak terpisah tetapi kami satu di dalam roh. Untuk itu ya Bapa, biarlah setiap kaum wanita yang sudah mendengarkan firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup di dasar iman yang teguh, yaitu menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah, kami tidak melupakan begitu saja, tetapi kami mau terus dipimpin setiap langkah kami oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat pun Tuhan. Kami mendoakan setiap kaum wanita, saudara-saudara kami ini tetap ada di dalam perlindungan daripada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang ibu-ibu, biarlah kita sesudah memakai waktu dengan baik, masih ada kegiatan lainnya, biarlah kita tetap menyerahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan, diberinya kita hikmat, diberinya kita keteguhan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita semua menerima juga berkat yang berasal dari Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang nyata di dalam hidup kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman, di mana Tuhan datang kedua kalinya, didapatinya kita kudus, tak bercacat celah, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya.